satu bab dari buku Seni Memahami Wanita. Wanita suka mengatur. Kebanyakan tuh wanita tuh ngerasa gengsi gitu kalau nggak mau kalah. Berargumen itu bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah ya, tapi halo teman-teman, jumpa lagi bersama Hasan dan Salma. Video kali ini kami mau bahas satu buku. Kami akan tuntas satu bab dari buku Seni Memahami Wanita, yaitu di bagian 2 mengenai karakter-karakter wanita. Nah, jadi langsung saja ya teman-teman. Karakter pertama yang kita tahu kalau wanita itu lebih peka dibanding pria. Aku baca sedikit. Wanita mempunyai perasaan yang lebih peka dibanding pria. Ia merasakan apapun secara lebih akurat dan cenderung memiliki perkiraan yang lebih kuat. Bahkan, ia bisa mengetahui kesalahan kecil yang dilakukan pria. Nah, itulah alasan kenapa ia merasa selalu benar. Kalau menurut aku ya sih relate banget gitu. Iya, jadi maksudnya di sini bukan selalu benar ya. Jadi karena wanita itu sangat peka dan detail. Jadi mungkin bahasanya saking detailnya ya sampai ada kekurangan sedikit atau ada kelebihan sedikit tuh wanita tuh tahu gitu loh. Ya enggak? Seperti Mas Hasan bilang relate ya Mas. Kayak intuisinya lebih kuat gitu ya. Terus ada apa lagi tuh? Ada di kalimat berikutnya, ia mempunyai empati yang tinggi, kebaikan hati, dan sikap sosial yang lebih besar dibanding perasaan pria. Makanya wanita itu merasa lebih lega, lebih bahagia ketika melakukan kebaikan sosial. Kayaknya semua juga gitu nggak sih, kalau berbuat baik tuh kayak ada sensasi apa ya, kayak kesenangan sendiri gitu. Jadi ada istilahnya tuh kalau senang dalam berbuat kebaikan tuh altruisme namanya. Oh gitu. Altruisme. Jadi ya ketika bersosial atau bahasa apa, ngerumpi gitu ya. Saya ngerumpi atau sorry. Ketika melakukan kegiatan sosial gitu yang guyup gitu kan. Itu ya entah nanti diisi dengan kegiatan sosial apa gitu kan. Intinya berinteraksi dengan orang lain tuh ya ngerasa seneng gitu ya. Gitu. Terus kalau tadi yang altruisme itu dan kalau misalkan membantu orang lain gitu ya, membantu orang lain ada rasa altruisme gitu ya. Oke. Nah, ini paragraf yang ketiga lumayan menarik nih ya. Disebutkan kalau kebanyakan wanita itu selalu menyangkutkan segala sesuatu dengan perasaan. Kayaknya sih, ya mungkin kita sering dengar ya, kalau wanita tuh pria tuh lebih logis, kalau wanita lebih perasa gitu. Lebih peka. Apalagi ketika ada seorang pria yang dia sukai memberikan respon positif ya. Kayak diberikan perhatian sedikit, perasaannya udah ngefly, udah ngelayang, udah kayak seneng banget. Padahal belum tentu perhatian yang diberikan adalah bentuk perhatian spesial. Nih, buat pria, memberikan perhatian kadang hanya sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab. Apakah ada komentar? Gimana orang ini? Pria memberi perhatian kadang hanya sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab. Bukan berarti pria juga menyimpan rasa yang sama. Ya enggak juga sih, kalau misalkan memberi perhatian ya berarti juga sebagai bentuk kasih sayang juga sih. Oh gitu. Bentuk kasih sayang kalau memberi perhatian. Meluangkan waktu untuk bersama gitu kan, untuk meluangkan waktu gitu, TikTok, terus quality time itu kan ya termasuk bentuk kasih sayang juga. Oh gitu. Tapi kayaknya maksud dari kalimat ini, buat pria memberikan perhatian terkadang hanya sebagai bentuk rasa dari tanggung jawab. Bukan berarti pria juga menyimpan rasa yang sama. Mungkin contohnya kayak sapam ya nggak sih? Sapam kan harus bersikap ramah, ya nggak? Gitu. Mungkin bahasanya agak sliwer atau gimana gitu kan? Karena ini kalimat terakhir tuh bukan berarti pria
memiliki menyimpan rasa yang sama gitu. Oh, berarti ini bukan secara umum gitu ya, Mungkin ya. Perbedaan pria dan wanita secara umum gitu, bukan sebagai bukan pasangan. Oh, gitu. bukan pasangan. Oke. Nah, ini yang kedua yaitu mudah merasa nyaman. Nggak jauh-jauh lagi soal percintaan ya ini. Jadi di sini disebutkan wanita selalu membutuhkan rasa nyaman, ingin menemukan orang yang bisa diajak ngobrol dengan asik dan memiliki hobi yang sama. Kayak mungkin relate gitu ya, merasa aku saling merasakan gitu. Nah, ini merupakan salah satu alasan kenapa wanita lebih mudah hanyut dalam perasaan cinta dibanding pria. Gitu. Nah, jika ada seorang pria nih yang memberikan kenyamanan untuk seorang wanita, maka wanita itu akan terhanyut seiring kenyamanan yang diberikan pria. Kalau aku pribadi, emang aku lebih nyari yang yang nyaman, yang asik, yang frekuensi atau sefrekuensi sekufu. Iya, kalau mau nikah kan juga nyari pasangan kan sekufu gitu kan, setara gitu. Oh ya, setara frekuensi gitu. Dia emang ya harus gitu, karena kalau nikah kan tujuannya juga mencari kenyamanan, sakinah kan, ketenangan gitu kan, mawaddah warahmah gitu. Nah, ini baginya rasa nyaman sudah lebih dari cukup untuk membuat ia jatuh cinta. Oke. Kenapa? Kalau untuk aku pribadi ya, mungkin kita pernah dengar ya di sosial media kalau wanita itu lebih melihat pria itu dari sifatnya, dari perilakunya, dari cara berpikir dibanding fisiknya. Jadi kalau aku pribadi memang ketika aku sudah nyaman sama suamiku ini ya, semuanya jadi ya udah cukup untuk aku jatuh cinta gitu loh. Jadi itu udah benar-benar udah lebih dari cukup membuat nyaman, udah gitu sefrekuensi, udah gitu memiliki hobi yang sama, udah itu saling mencintai, udah nggak usah no comment no debat udah. Tapi menilai buku dengan isinya, menilai buku sekalian isinya gitu. Karena kalau fisik kan kalau makin tua kan ya ikutan memudar ya nggak sih, memudar seiring usia gitu. Yang ketiga itu wanita butuh sandaran. Ya, sandaran. Oke, disebutkan di sini. Wanita mempunyai rasa membutuhkan untuk banyak hal. Ia butuh diperhatikan, diakui, dan dianggap. Nah, sebenarnya pria juga seperti itu, tapi kadarnya tuh lebih rendah, katanya gitu. Iya nggak, Mas? Ya, pria juga butuh kayak disayang gitu juga sih. Tapi kan kadarnya rendah. Ya mungkin laki-laki itu lebih kayak merasa lebih agak kadang sungkan gitu kalau ngerasa clingy gitu kan, clingy sama pasangannya gitu. Kayak mungkin laki-laki tuh fitrahnya kayak mengayomi ya. Jadi kan kasih pundaknya buat ini gitu. Jadi kalau clingy atau terlihat bahasanya lemah sedikit tuh kayak aneh ya mungkin ya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa sih kalau seorang laki-laki tuh clingy sama pasangannya ya. bukan sama yang lain. Oke, selanjutnya wanita itu ingin diistimewakan. Nah, wanita ini selalu ingin diperlakukan sebagai sosok yang diinginkan oleh siapa saja. Ia ingin merasa dianggap dan dianggap istimewa gitu. Nah, seorang pria yang sudah menjadi suaminya sudah seharusnya mengingat tanggal ulang tahun, tanggal pernikahan segala macam. Itu bagi istrinya tuh kayak merasa diistimewakan gitu kan. Berarti cara itu tuh berarti menjaga perasaan dari kemarahan sang istri. Jadi mungkin kalau suaminya lupa, masa udah nikah kok malah lupa tanggal ulang tahunku, kebangetan banget sih gitu. Masa hal-hal kecil gitu lupa gitu. Seorang wanita akan sangat menghargai suaminya jika bisa mengingat semuanya tentang tanggal momen penting apa saja. Nah, kalau pria hanya perlu melakukan beberapa tindakan sederhana nih untuk
mengistimewakan wanitanya. Oke. Seperti membukakan pintu, terus memakaikan jaket, atau memakai helm gitu kan, atau nurunin pijakan kaki di motor gitu. Bagi wanita tuh emang sangat romantis dan sangat bahagia. Kalau untuk aku sih, kalau ketika Mas Hasan itu makain helm atau nurunin pijakan kaki di motor itu kayak aduh, perhatian banget sih, peka banget, gentleman banget gitu. Tapi emang itu yang aku pikirkan. Dan juga ada beberapa temanku juga emang mengakui kalau ketika pasangan mereka itu melakukan act of service ya bahasanya ya, love language, kalau kalian tahu kan ada apa aja itu? Ada act of service, word affirmation, quality time, terus physical touch, receiving gift. Oh iya. Oke. Itu Kalau aku physical touch. Ini kalau dipegang langsung jatuh cinta. Mana cintanya? Gitu. Ya, selanjutnya pintar berargumen. Ini sebenarnya agak gimana gitu pembahasannya ya. Oke, aku bacain sedikit. Dalam perdebatan wanita dan pria, biasanya wanita selalu menang. Nah, karena wanita itu dikatakan pandai, pintar berargumen. Ia memiliki begitu banyak hal di kepalanya yang perlu diungkapkan dan diberitahukan kepada orang lain maupun pasangannya. Ditulis di sini, ada saja ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut seorang wanita, seolah-olah ia merasa benar dan tahu segalanya, termasuk apa yang ada di kepala pria. Ia memiliki banyak alasan untuk bisa memenangi perdebatan. Jadi kayak wanita itu ini lagi disclaimer atau konteksnya adalah kayak ini menjelaskan gitu ya. Kalau nggak semua orang, tapi kebanyakan tuh wanita itu ngerasa gengsi gitu kalau nggak mau kalah. Lepas catatannya. Nggak ngalah, betul. Oke. Jadi pokoknya ya dia tahu, pokoknya dia paling benar lah gitu. Rasa paling benar. Kalau aku pribadi, berargumen itu bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah ya, tapi untuk meluapkan perasaan, meluapkan isi pikiran gitu. Jadi kalau aku pribadi sih gitu. Dan juga ada memang kalau di sosial media aku pernah beberapa kebaca ya komentar wanita-wanita yang mereka bilang kami tuh berargumen bukan untuk mencari yang benar yang salah gitu, tapi kami ya mengungkapkan isi hati kami, isi pikiran kami ke pasangan kami gitu. Jadi ya sekali lagi ini setiap orang berbeda-beda ya. Ini hanya di generalisir lah ya bahasanya, cara umumnya aja. Oke, ini menarik juga nih. Wanita suka mengatur. mengatur. Wanita merupakan makhluk pengatur yang paling hebat. Seolah-olah sudah menjadi sifat dasar wanita. Bahwa dia itu bawel, mendikte apapun yang ada di sekitarnya. Bahkan dia suka mengatur pria yang menjadi pasangannya, sehingga pria itu menjadi seperti apa yang dia inginkan. Bukan hanya soal penampilan, karakter, atau kebiasaan pria. Itu biasanya itu diatur oleh wanita gitu kan. Mungkin kalau perasaan kayak pengen perfect atau pengen tampil optimal gitu nggak sih, kayak penampilannya harus rapi, terus harus wangi, bersih gitu nggak sih? Iya, bisa dibilang kayak mungkin kalau tadi contohnya kayak tadi tuh, misal ketika Mas Hasan ini pakai bajunya tuh yang santai, tapi kurang cocok untuk event, jadi aku tuh kayak pengen Mas coba pakai kardigan yang agak semi formal biar cocok sama eventnya. Itu aku ngomong kayak gitu bukan aku ngatur, tapi untuk supaya ketika ada orang lain yang melihat Mas Hasan itu mereka bakal mungkin di kepalanya berkomentar, oh ini pasangannya si Salma tuh ternyata rapi ya gitu. Jadi iya gitu. Jadi aku bukan ngatur, biasanya memberikan saran supaya tidak ada komentar negatif dari orang lain gitu. Bahasanya tuh pengen suamiku tuh tampil lebih proper lagi, lebih baik lagi gitu.
Oke, lanjut. Banyak alasan yang membuat wanita suka mengatur. Ia melakukan itu karena beberapa alasan, termasuk karena ia mengidolakan sang ayah. Ia selalu menginginkan mendapatkan bentar. Oke, mendapatkan pasangan seperti ayahnya. Karena menurutnya, ayah merupakan sosok laki-laki yang paling sempurna dalam hidupnya. Itu menurut menurut rumusnya atau Iya, apa? atau kata bukunya ini? Kata bukunya. Atau mungkin pada umumnya? Pada umumnya gitu. Tapi kayaknya kalau ini secara mengeneralisir gitu ya, generalnya gitu ya. tapi mungkin nggak semua juga kayak gini ya. Itu. Kalau aku tadi alasannya karena tadi supaya ya contohnya dalam berpakaian gitu kan, biar orang kalian lain tuh nggak komen yang ih kok bajunya kayak gitu, nggak kayak gitu, nggak gitu. Oke, ternyata udah sampai yang terakhir di bab ini guys. Nggak kerasa, lumayan apa ya, berapa halaman bisa didiskusiin ini di dalam apa segmen apa namanya, bahasa bacaan Hasan Salma. Nanti kita bikin apa ya, satu video, satu segmen untuk satu babnya gitu. Dan jangan khawatir, nanti ini kami ada buku pasangannya yaitu Seni Memahami Pria. Insya Allah kami juga bakal review buku itu kapan-kapan insya Allah. Ini juga insya Allah juga akan kami spill lagi beberapa bab yang menarik yang untuk kita diskusikan bareng-bareng. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Terima kasih lo udah setia menonton sampai akhir. Terima kasih. Dan juga dukung kami ya dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya supaya ya mungkin ilmu ini bisa membantu di luar sana juga. Dan mungkin kalau kalian mau punya saran atau punya request, bisa nih tulis di kolom komentar mau dibacain buku apa atau kita bisa ngobrol bahasan apa gitu. Kita terbuka, kita saling ngobrol sini, saling berbagi ilmu, kita sharing ya. Sharing is caring. Iya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dadah.